Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, dalam pembelajaran kali ini materi kita adalah masa pemerintahan demokrasi liberal di Indonesia awal merdeka. Kompetensi dasar yang harus kita capai dalam pembelajaran ini adalah menganalisis kehidupan bangsa Indonesia pada masa demokrasi liberal dan terpimpin. Nah, kita menganalisis dulu kehidupan bangsa Indonesia pada masa demokrasi liberal. Indikator pencapaian kompetensi. 1. Kalian dapat menjelaskan latar belakang dilaksanakannya demokrasi liberal dalam pemerintahan Indonesia. 2. Dapat menguraikan kehidupan politik pada masa pemerintahan demokrasi liberal di Indonesia. 3. Dapat menelaah kehidupan ekonomi pada masa pemerintahan demokrasi liberal. Nah, materi yang kita bahas dalam pertemuan ini: 1. Undang-undang dasar yang berlaku di Indonesia. Ini dalam mengetahui kapan demokrasi liberal itu dilaksanakan di Indonesia. 2. Latar belakang dilaksanakannya demokrasi liberal. 3. Peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada masa pemerintahan demokrasi liberal. Mari kita bahas dulu Undang-Undang Dasar yang pernah berlaku di Indonesia. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 45. Ini berlaku mulai tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949, yaitu sampai ditandatanganinya Konferensi Meja Bundar. Pada masa Undang-Undang Dasar 45 ini, bentuk negara kita adalah negara kesatuan. Demokrasinya itu mulai dilaksanakan sejak tanggal 3 November 1945, yaitu sejak keluarnya maklumat pemerintah yang berisi tentang pembentukan partai-partai politik. Sehingga sejak itu negara Indonesia melaksanakan sistem multipartai. Ini suatu tanda bahwa negara melaksanakan pemerintahan demokrasi. Kemudian Undang-Undang Dasar yang kedua adalah Undang-Undang Dasar RIS. Undang-Undang Dasar ini berlaku sejak tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Tanggal 17 Desember 1949 itu tanggal penandatanganan Konferensi Meja Bundar. Menurut konferensi itu, negara kita dibentuk sebagai negara serikat. Undang-undang dasarnya namanya adalah Undang-Undang Dasar RIS, Republik Indonesia Serikat. Sedangkan demokrasinya yang dilaksanakan adalah demokrasi parlementer, demokrasi ala Barat. Undang-undang dasar yang ketiga adalah Undang-Undang Dasar Sementara atau Undang-Undang Dasar tahun 50. Berlangsung tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 59. Bentuk negara kita adalah negara kesatuan, sedangkan demokrasinya yang dilaksanakan adalah demokrasi liberal. Nilai-nilainya ini masih hampir sama dengan nilai-nilai yang ada dalam Undang-Undang Dasar RIS, berarti berorientasi pada nilai Barat. Nah, untuk Undang-Undang Dasar sementara ini berakhir tanggal 5 Juli 59 karena Presiden mengeluarkan dekret. Dekret dikeluarkan karena konstituante gagal menyusun Undang-Undang Dasar
baru untuk menggantikan Undang-Undang Dasar sementara. Salah satu isi dekretnya adalah berlakunya kembali UUD 45 dan tidak berlakunya kembali Undang-Undang Dasar sementara. Oleh karena itulah Undang-Undang Dasar berikutnya yang berlaku di Indonesia itu Undang-Undang Dasar 45. Berlaku sejak tanggal 5 Juli 59 sampai sekarang. Negara kita bentuknya kesatuan, demokrasinya tahap awal bernama demokrasi terpimpin dan diganti dengan nama demokrasi Pancasila. Materi berikutnya latar belakang dilaksanakannya demokrasi liberal. 1. Pemerintah berusaha memperbaiki jalannya negara atau jalannya pemerintahan, terutama sekali setelah tidak ada gangguan Belanda. 2. Para pendiri negara berusaha mencontoh bentuk pemerintahan ala Barat yang saat itu dinilai berhasil atau sukses. 3. Dilaksanakannya Undang-Undang Dasar sementara yang menerapkan demokrasi liberal dalam pemerintahannya. Berikutnya peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada masa demokrasi liberal. 1. Kabinet jatuh bangun. 2. Gerakan separatisme. Ini sudah kita pelajari. Kemudian 3. Dilangsungkannya pemilu pertama tahun 1955. 4. Dilaksanakannya konferensi Asia Afrika tahun 1955 di Bandung. Kemudian deklarasi Juanda tahun 1957 yang mendeklarasikan wilayah laut Indonesia selebar 12 mil laut. Sedangkan dalam bidang ekonomi terjadi inflasi. Nah, baiklah kita bahas untuk peristiwa yang pertama. Kabinet dalam pemerintahan jatuh bangun. Ada 7 kabinet yang memerintah pada saat itu. Ketujuh-tujuhnya ini dalam pemerintahannya rata-rata hanya 1 tahun. Belum tuntas programnya dilaksanakan, harus turun dari jabatannya. Nah, 7 kabinet silahkan dilihat sendiri. Untuk mengkaji mendalami lebih jauh materi pemerintahan masing-masing kabinet ini, kalian kaji melalui penugasan sebagai berikut. 1. Uraikan pemerintahan masing-masing kabinet dilihat dari segi waktu pemerintahannya, program pemerintahannya, faktor keruntuhan. 2. Faktor penyebab sering terjadinya pergantian kabinet, silahkan dijelaskan. 3. Dampak sering terjadinya pergantian kabinet dalam kehidupan politik maupun dalam kehidupan ekonomi. Nah, itulah anak-anak pembelajaran kita pada hari ini, dan Bu Al akhiri. Terima kasih, tetap semangat, dan jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Begitu ya anak-anak. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.